Pada malam hari ini kita akan mendengarkan keterangan pers yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jampitsus terkait dengan update ya atau perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Tetapi nanti secara spesifik terkait tempusnya ini di tahun 2015-2016. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa penyidik dalam kurun waktu ini terkait dengan perkara ini terus melakukan pendalaman, terus melakukan penghimpunan terhadap bukti-bukti agar membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Dan dalam perkara ini setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa. Oleh karenanya, bagaimana perkembangannya? Kita simak bersama. Direktur Penyidikan akan memberikan penjelasan terkait substansinya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih Pak Alfredkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati, teman-teman dari media massa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2023. Sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor 53 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri.
Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional. Pada bulan November sampai dengan Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula kristal putih secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN. Bahwa ke-8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, sebenarnya izin industrinya adalah produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal nyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta, yaitu 8 perusahaan tersebut, ke pasaran atau ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga 16.000 per kilogram, yaitu harga yang lebih tinggi dari HIT saat itu 13.000, dan tidak dilakukan operasi pasar. Bahwa dari pengadaan dan penjualan GKM yang telah diolah menjadi gula kristal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Bahwa selanjutnya pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tak garis datar 60 garis miring F.2 garis miring FP.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024.
Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor tab garis datar 61 garis miring F.2 garis miring FB.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024 bahwa terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan untuk tersangka TTL di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 50 tanggal 29 Oktober 2024 dan untuk tersangka CS ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor 51 tanggal 29 Oktober 2024. Para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 untuk Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tahun nomor 31 tahun 99 tentang perundangan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas.